Pemirsa PKTV, kembali bertemu dengan saya Teguh Suarjono dalam program Bontang Dialog. Semoga di bulan ini dan di masa yang sedang kita berjuang sama-sama untuk melawan wabah COVID-19, kita semua diberi kesehatan dan selalu menjaga diri untuk selalu physical distance, social distance, semua sama-sama kita menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih. Pemirsa PKTV, di sela-sela kita melakukan social distance dan bagaimana kita menjaga semua pergaulan kita yang berbeda dengan yang lalu, tentunya banyak hal inovasi-inovasi yang mesti harus dilakukan oleh keluarga di rumah maupun oleh Anda semuanya yang saat ini sedang melakukan work from home atau bekerja di rumah. Aktivitas-aktivitas yang dulu rutin dilakukan, saat ini kita harus pintar-pintar untuk mencari aktivitas itu. Nah, PKTV menghadirkan sebuah dialog. Kita mencoba membahas program pangan aman berbasis partisipasi gender. Seperti apa program ini? Kita kali ini mendatangkan dua narasumber yang sangat kompeten. Langsung saja saya perkenalkan, salah satu di sebelah saya, Ibu Deborah. Selamat hadir di PKTV, Bu. Ya. Sampingnya Bu Deborah ada Pak Bambang Tridaryono. Ya, Bambang adalah salah satu penyuluh dinas apa, Pak? Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bontang. Perikanan dan Pertanian Kota Bontang. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah tidak asing dengan beliau berdua karena sering mungkin di lapangan bertemu beliau dan juga beberapa kali tampil di PKTV. Nah, kenapa saya membahas ini? Ada salah satu yang menghubungkan antara saya cerita tadi bahwa saat ini dibutuhkan kebutuhan atau kalau tadi dibahasakan ketahanan pangan, bagaimana kita secara pribadi, secara keluarga bisa membuat lahan-lahan yang di sekitar kita menjadi lahan-lahan yang produktif. Jangan lupa hal-hal yang sangat sepele seperti itu akan bisa menjawab persoalan saat ini. Kita tidak perlu mendatangkan dari jauh karena pengiriman juga ada. Persoalan corona ini sangat susah, terhambat, namun kita dengan lingkungan Bontang sendiri, ternyata kalau kita manfaatkan dengan baik, kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Salah satu contoh kayak kita kebutuhan Lombok, tidak perlu jauh-jauh harus impor dari luar, tapi kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri, meskipun hanya kelas keluarga. Nah, ini mencoba diskusikan bersama Ibu Deborah dan Pak Bambang terkait program pangan aman berbasis partisipasi gender. Seperti apa itu, saya akan coba tanyakan. Saya langsung saja kepada Bu Deborah, awal dari perbincangan kita. Bu Deborah, ingin cerita dulu sebenarnya fungsi atau tugas pokok ya dari ketahanan pangan ini sebenarnya seperti apa? Kita bicara saat ini orang sedang sibuk dengan corona. Kira-kira apa yang bisa disampaikan oleh Bu Deborah? Silakan, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Kegiatan dari bidang ketahanan pangan adalah penyelenggaraan ketahanan pangan. Ada 3 aspek yang kita laksanakan di penyelenggaraan ketahanan pangan. Yang pertama adalah ketersediaan dan distribusi pangan. Kemudian yang kedua adalah konsumsi pangan. Kemudian yang ketiga adalah keamanan pangan. Dan pada kesempatan ini kita lebih membahas tentang keamanan pangan. Keamanan pangan, ya. Kemudian berbicara tentang keamanan pangan, di sini bukan hanya sekedar pangan yang aman dalam jumlah atau kuantitas, tetapi mungkin kita juga pikirkan itu kualitas dari pangan yang apa yang kita konsumsi, dan itulah awal dari kenapa program ini muncul, untuk melakukan program pangan berbasis partisipasi gender. Ya, sedikit apa yang tadi Ibu sampaikan, untuk sekedar memastikan apakah di Bontang kita tidak perlu khawatir akan ketersediaan pangan ini untuk saat ini? Kebetulan kita di ketahanan pangan menangani tentang ketersediaan juga, Pak. Ya, kita selama pandemi COVID ini
kita terus walaupun sekarang bekerja di rumah, tapi kita sebagai ASN tetap bekerja. Kami mempunyai tupoksi, yaitu setiap minggu melaksanakan survei, survei ketersediaan pangan, pasokan dan harga pangan yang kami lakukan di pasar-pasar dan distributor yang ada di Kota Bontang. Pada awal sebelum menjelang Ramadan ini tadi tanggal 15 kami sudah melakukan monitoring, 15 ya, bersama dengan OPD terkait. Kami juga membawa bersama dengan Polres, Kodim, Satpol PP, pokoknya instansi terkait dengan pangan, kita melaksanakan monitoring di pasar tentang ketersediaan pangan. Dan dari hasil monitoring kami, pangan Kota Bontang aman, aman dalam jumlah kuantitas, jumlah yang ada untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Bontang. Jadi saat ini Bontang ketahanan pangan dianggap masih aman, Bu, ya? Iya. Ketersediaan pangan kita kan, Pak, bukan hanya dari Bontang. Kita juga dari luar. Ya, untuk komoditas-komoditas tertentu kita mendatangkan dari luar. Dan selama pandemi COVID ini untuk distribusi pangan itu tetap lancar. Cuma mungkin yang untuk transportasi pengiriman dan itu lancar. Cuman yang mungkin yang sekarang dihentikan masih yang masyarakat, kapal, orangnya saja. Kalau untuk keluar masuk pangan itu masih lancar dan masyarakat jangan khawatir. Cuman mungkin dari kemarin hasil monitoring kami itu agak sedikit ada yang kami temukan itu adanya penurunan daya beli, Pak. Oh, penurunan daya beli. Padahal stok barang banyak itu. Iya, karena mungkin banyak hal yang mempengaruhi. Ya, mungkin masyarakat sekarang lagi di rumah saja, jadi enggan untuk ke pasar mungkin, dan daya sekarang juga kurang, ada yang belanja online. Kemudian juga mungkin banyak hal yang mempengaruhi. Tapi diprediksi untuk jangka waktu 1-2 bulan sebenarnya barang di Bontang aman, Bu, ya? Aman, Pak. Ya, pemirsa BKTV, kita masih prolog terkait apa yang tadi disampaikan tentang program pangan aman berbasis partisipasi gender. Apakah ini sudah di-launching? Kita akan ikuti dialog itu setelah yang pesan-pesan yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kita kembali ke dialog yang sangat menarik karena saat ini semua sedang dirundung seperti itu dan ini memberikan solusi. Ibu Deborah tadi sudah menyampaikan salah satu programnya. Bu, program itu sudah di-launching belum, Bu? Sebenarnya untuk launching ini kemarin rencananya kita mau mengundang ibu-ibu, kader-kader PKK. Karena memang sasarannya ibu-ibu ya. Jadi karena sasarannya ibu-ibu, kita mau undang kemarin dalam jumlah yang besar begitu untuk launching kegiatan ini. Cuma karena situasi sekarang, Pak, kita harus di rumah saja. Kemudian saya mengambil metode yang lain untuk launching. Saya menggunakan media online. Kemarin saya memakai media Info1. Kemudian ada kerjasama dengan Pemkot juga, dinas kami. Kita meluncurkan program ini untuk kita laksanakan untuk di launching bulan Maret ya? Tanggal 2 April. Oh, April ini ya? Sebenarnya kalau untuk jadwal itu sebenarnya April kita sudah luncurkan. Cuma karena kemarin kasus COVID ini sehingga membatasi ruang gerak kita, akhirnya untuk bertemu agak susah. Akhirnya saya mengambil inisiatif untuk launching secara memakai media sosial saja, media online gitu. Dan jelas secara formal ini sudah di-launching, tinggal sekarang aplikasinya. Saya berlanjut ke Pak Bambang sedikit. Pak Bambang, sebelum kita bicara tentang penyuluhan dan lain-lain, bagaimana sebagai orang dalam sendiri menilai tentang program ini? Apakah program ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang saat ini mungkin sedang mencari aktivitas yang inovatif dan kebutuhan pangan ini? Baik, saya sedikit melebar dengan programnya Bu Deborah. Saya sedikit mengawali dari kami juga dari kementerian masih menyambung
yaitu Bapak Syahrul Yassin Limpo. Kita sudah melakukan kegiatan mengenai pangan, yaitu salah satunya dengan kontratani, Pak. Kontratani ya. Itu data dari semua penyuluh, semua stakeholder itu masuk di situ. Nah, kalau dulu masih agak masuk kembali, sekarang disatukan oleh Pak Yassin Limpo, bahwa dengan program ini bisa menjawab itu dengan data real time. Itu real time. Nah, di Bontang dengan itu sudah ketahanan pangan tadi itu ada yang memang kita sangat terbatas untuk lahan tanaman pangan. Contohnya padi di kelompok Tani Sabar Menanti. Itu baru 21 hektar. Tapi panen kemarin walaupun tanam sekali kena banjir 2 kali, di bulan 2 kami panen. Panen, Pak ya. Itu tanam apa? Padi. Padi ya, ya, oke. Dan yang untuk yang Bontang adalah untuk swasembadanya itu adalah memang yang cocok adalah hortik, yaitu sayur tomat, lombok, sawi, kangkung, mulai hortik. Sampai ada juga bertanam bunga juga. Iya. Nah, itu sangat bagus. Sangat bagus prospeknya dan bisa menyuplai untuk swasembada di Bontang. Contohnya dengan adanya COVID ini kami juga mengasihkan data, dan data itu dinyatakan oleh Bu Deborah bahwa Bontang adalah aman, dan kami sebagai produsen untuk pertama kalinya digenjot juga oleh Pak Yassin Limpo. Selain data, kita juga dikasih bantuan, dan itu menjawab program-program Pak Yassin Limpo yang lalu itu ternyata bisa terjawab dengan kita stay home, bisa memproduksi pangan. Contohnya kalau untuk yang gender tadi dari ketahanan pangan kami sudah lakukan. Kalau gender di hortik itu yang utama adalah si gender, Pak. Kenapa? Yang bekerja di dalam hortik itu bapak yang menyangkul, ibu yang menanam, baru bawa ke rumah, itu mengikat. Di situ ada tanpa sengaja, ada semua adalah banyakkan peran ibu-ibu yang gender, dan ada itu edukasi. Kalau makanya kalau teman-teman petani, anaknya pasti tahu apa itu sawi. Nah, kalau yang sekolah contohnya di PKT berapa kali waktu yang lalu datang ke tempat kami, dia tanyain apa ini, sawi tidak tahu. Nah, itu tanamnya juga bingung. Contoh-contoh edukasi selain tadi program ketahanan pangan, gender juga edukasi. Nah, untuk di era COVID ini saya juga sedikit terbatas sih, tapi saya percaya diri kalau teman-teman petani itu lebih sehat, insya Allah ya, karena bergelut dengan pertanian. Walaupun sekarang ini dengan musim kemarau, sampai malam dia harus menyiapkan pangan untuk kita. Nah, dari Stay Home ini saya ingin menyampaikan bahwa tadi disebutkan kita sediaan pangan kita baru kuantitas, kualitas. Di sini kualitas itu yang sangat mendukung, karena sudah banyak ya kita tinggal buka Google, kita apa sih manfaat tanaman organik. Itu adalah untuk kesehatan, juga untuk EQ kita. Tidak mengandung zat kimia ini. Nah, itu dengan era di COVID, dengan zamannya COVID ini, kita harus banyak juga memakan konsumsi sayur dan buah. Itu bisa dikembangkan sebenarnya. Selain di petani sendiri, ibu-ibu, kami juga ada KRPL waktu ini. Semoga nanti Bu Deborah dikembangkan lagi KRPL-nya di PKK itu dikuatkan nanti KRPL. Kita lebih ke organiknya, Pak. Gimana cara bertanamnya, organiknya, mengenalkan ke masyarakat, gimana susahnya petani itu memproduksi pangan. Semoga juga menghargai, karena sekarang ini alhamdulillah teman-teman tuh dengan ada program, ada kejadian ini lebih tahu bahwa yang utama adalah makanan. Dan yang harus dilakukan untuk orang-orang konsumen itu adalah menghargai dan menciptakan bukan kuantitas tapi kualitas, yaitu ibu-ibu dengan KRPL nanti bisa dia memahami dan memproduksi. Karena dengan bantuan lombok aja, Pak, itu di Bontang paling nembus nggak sampai 100 berapa hari bisa turun lagi. Itu salah satu program yang gender tadi, karena kami sasaran utamanya adalah ibu-ibu, makanya ini program Bu Deborah sudah kami lakukan sebenarnya. Dengan launchingnya ibu ini, Bu Deborah tadi itu, kami tinggal menyelaraskan. Yang penting adalah memang harus kerjasama, bekerja bersama-sama dengan kolaborasi. Dan di kesempatan ini, maaf saya sebagai seorang penyuluh kadang-kadang tidak hadir di mana-mana.
tapi ada di mana-mana karena saya kebetulan masih sendiri. Semoga aja dengan bisa kemana-mana. Dengan adanya di siaran langsung ini nanti bisa menggairahkan teman-teman yang profesinya petani atau bukan petani aja, seorang sarjana pertanian beranilah untuk menjadi penyuluh, dan pemerintah Bontang menguatkan dengan program-program tadi itu kita bisa swasembada sayuran hortik gitu Pak. Luar biasa. Bu, mungkin bisa diulangi, yang melatar belakangi Ibu membuat satu program itu apa Bu? Iya, kalau berbicara 3 aspek tadi, tupoksi ketahanan pangan, yang lebih sekarang mungkin lebih kita tekankan di sini melalui program ini adalah tentang keamanan pangannya. Keamanan pangannya. Ya, berbicara tentang keamanan pangan, itu aman dari bahan-bahan cemaran, ya, baik kimia maupun mikrobiologi yang menyebabkan terganggunya kesehatan. Ya. Kenapa program ini muncul idenya? Karena saya melihat kebetulan saya juga kader Pak, kader PKK. Ya. Kemudian di lingkungan kita kadang kita tidak menyadari pentingnya pangan aman itu. Mungkin kita berpikir kalau ada yang jual, kenapa saya mesti nanam? Itu pemikiran kita. Tapi pemikiran saya di sini, kalau kita bisa menanam, memproduksi sendiri, kenapa mesti membeli? Karena ada nilai tambah dari, dan itu memang kebutuhan sehari-hari ya. Ada nilai tambah dari kegiatan ini. Misalnya ketika kita memproduksi pangan yang aman, itu tentu pengaruhnya luar biasa ya. Kita menjadi sehat, ya. Kita menjadi kuat, produktif, ya. Dengan tubuh yang sehat, dengan konsumsi pangan yang aman tadi, maka tentu kita menjadi manusia yang produktif, ya, berkualitas, kreatif tentu. Karena kalau melihat sekarang Pak, berbicara tentang pangan itu banyak praktek-praktek pertanian seperti yang Pak Bambang geluti sebagai penyuluh pertanian, banyak penggunaan bahan-bahan kimia, ya. Kita melihat itu sangat mempengaruhi kesehatan, ya. Kita lihat sekarang, zaman dulu Pak tidak ada penyakit ya, tidak ada kanker, tidak ada asam urat, tidak ada diabetes, tetapi sekarang luar biasa. Saya percaya itu mungkin pengaruh konsumsi kita tadi, pangan yang tidak aman itu menyebabkan kesehatan kita tidak aman juga, ya, terganggu. Karena kandungannya sudah mengandung hal-hal yang lain tadi itu. Jadi kegiatan program ini yang pertama saya pengen mengedukasi khususnya ibu-ibu, ini gender, ibu-ibu khususnya kaum perempuan tentang pentingnya pangan aman. Nah, kenapa mesti ibu-ibu gitu Pak ya? Karena ibu-ibu ini dekat dengan pangan. Ibu-ibu ini di rumah dia yang menyediakan pangan untuk keluarga. Dia yang membeli, dia yang pokoknya semua dia yang mengelola gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya juga ingin memberi satu dorongan kepada ibu-ibu, ya, contoh seperti itu untuk memproduksi sendiri. Mungkin kita tidak bisa memproduksi pangan yang dalam arti luas seperti beras, padi dan sebagainya. Mungkin pangan dalam hal yang kecil, ya, misalnya sayur-sayuran, ya, yang bisa kita tanam sendiri di pekarangan. Apalagi sekarang banyak waktu di rumah, betul. Ya. Untuk menanam itu pasti, waktu. Ya. Untuk menanam itu pasti ada waktu pokoknya. Untuk bisa. Jadi itulah latar belakang saya program ini. Saya ingin ibu-ibu ya mungkin habis mengurus keluarga ada waktu untuk, daripada pekarangannya kosong atau malah kotor gitu ya. Mungkin kita tanam sayur kan lebih asri Pak ya. Ya, jadi semangat bekerja dengan adanya lingkungan yang asri, dengan adanya budidaya tanaman di sekitar pekarangan. Nah itu. Itu. Bu, dalam program itu yang terlibat siapa saja? Selain tadi sebutkan PKK atau ini sasarannya jadi siapa yang aja? Terlibat yang utama di sini adalah di bidang kami, bidang kami, bidang ketahanan pangan
dan lebih khusus lagi di sini seksi keamanan pangan. Jadi nanti tugas kami mungkin nanti bekerja sama dengan bidang pertanian. Ya, ini khususnya untuk yang budidayanya Pak. Kalau untuk edukasinya mungkin cukup mungkin di bidang kami saja. Tapi kalau untuk budidayanya nanti kita bekerja sama dengan bidang pertanian. Nah, di sana ada penyuluh pertanian, kemudian ada namanya seksi perlindungan tanaman. Itu seksi yang menangani untuk mengedukasi petani budidaya yang sehat, budidaya seperti apa yang menggunakan bahan-bahan kimia, pupuk dan sebagainya secara sesuai aturan dosis yang ada gitu. Itu nanti mungkin kerjasamanya. Bersama. Bambang mungkin bisa sedikit ditambahkan. Kira-kira kalau kita sasarannya pada ibu-ibu, kira-kira menurut Pak Bambang sendiri, apakah ini tepat dengan lingkungan Kota Bontang seperti saat ini? Sangat tepat. Sangat tepat ya. Saya juga ke petani. Saya sering tadi bilang Bu Deborah, dia yang membeli, dia yang memasakkan. Alhamdulillah kita yang makan Bapak. Saya dari pagi mungkin sarapan. Ibu yang mengelola juga. Nah itu saya sedikit mengedukasi kepada istri saya. Saya ajak ke petani. Contoh salah satunya, tak tanyain sama petani itu, mana sayur Bapak yang Bapak makan? Diambil sebelah sana Pak, tapi jelek-jelek bilang. Nah, jelek-jelek di situ kadang-kadang kalau orang itu kerdil gitu. Tapi itu yang kutanyakan. Kenapa begitu? Baru tanya, kok Hama nyari yang kayak gini istri kan? Karena itu ada yang kurang dari pupuk, kurang disebut dengan edukasi yang masuk. Semoga aja program ini kepada ibu tadi selain stay home dengan bekerja petani sambil belajar, semoga aja ibu-ibu PKK itu janganlah kita lihat ke mall. Saya siap. Kemarin bukan kemarin ya, tahun yang lalu, tahun ini belum ada. Karena dengan mau ada ini terus ada era Covid ini Pak ya. Tahun kemarin itu ada dari PKT dan dari Hidayatullah itu datang menyuratin kami, dia minta ke kelompok. Dan dari situ dia tahu ternyata harganya itu lebih murah. Dan dia senang sambil memanen sendiri datang ke petani gitu. Semoga lebih murah ya, dan mungkin kualitasnya lebih bagus. Lebih murah, lebih seger. Saya pinginnya muncul yang ide saya tadi itu, bahwa mana yang dikonsumsi oleh petani. Saya tanya ke sama bapak-bapak petani, sama yang biasanya sampean masak itu yang sebelah mana, ini tunjukkan. Nah itu apa, kenapa begitu? Semoga teman-teman ibu itu jangan ke mall aja, tapi juga ke petani untuk edukasi. Berapa seandainya bisa lah. Kami juga dulu motor ini sebelum sempat itu KRPL itu kami datangkan. Kan dia ngeluh, nanam kok susah. Nah sambil edukasi belajar langsung ke praktek, dan dia akhirnya bertanya dan dapat ilmu juga. Dan itu tidak mahal Pak. Seandainya kesana pun ya bawa kue sama minum lah. Tapi kalau mau nyiapin ya harus ada iuran sedikit. Karena di situ paling dengan adanya teman-teman ibu-ibu itu ke petani dia membeli, itu otomatis menjadi income bagi petani. Karena kalau saya ke sana kadang-kadang nggak mau dibayar, jadi kayak gantian. Saya kadang-kadang nggak mau, tapi kadang-kadang juga saya bawakan benih. Saya juga usul-usulkan dari data. Nah untuk teman-teman petani, saya di kesempatan ini saya kurang ke kelompok. Saya juga mengedukasi dengan cara WA, teman terbatas dengan. Dan saya juga tahu. Tapi komunikasi tetap. Insya Allah kami jalin. Terus saya juga tahun kemarin menginisiasi, tapi belum, semoga aja itu cita-cita saya terprogram. Saya mengusulkan dengan penyuluh perikanan itu ke Grab itu kan ada GrabFood. Itu bisa dimasukkan produk-produk pertanian. Nah itu memang kerja agak intens karena saya masih produk-produk pertanian ya. Iya, karena saya sudah kerja sama di sana. Kebetulan petugasnya agak waktu ada, tapi ditemukan oleh Pak Hendrik itu dia bisa masuk, cuman yang ini agak repot, harus ada 10% kebetulan itu dari produsen untuk mana. Tapi itu suatu program Pak yang bagus untuk ke depan dengan era Covid ini, dan itu bisa lebih bagus tadi buat kualitas. Karena lebih segar, nanti bisa ditambungin. Kalau jangan dikasih pupuknya, ini ada produk lagi nanti di Grab itu kan termasuk agak. Ini yang agak mahal tapi
tidak pakai dan bahan menjawab kimia. persoalan saat ini. Iya. Iya. Nah itu semoga yang penting itu datangin dulu kami, karena kalau datang itu merasa memiliki dan menghargai Pak, itu untuk ibu-ibu. Ya. Gitu, Pak. Baik, luar biasa Pak. Kira saya kembali ke Bu Deborah. Bu, teknisnya seperti apa program Ibu jelaskan tadi? Tadi sudah ditanggapi, sudah jalan sebagian gitu ya. Teknisnya yang setelah Ibu launching terus akan seperti apa ini program ini? Iya, ini kan teknisnya sebenarnya kan kemarin tuh awalnya saya mau mengumpulkan dulu ibu-ibu. Oke. Awalnya. Mengumpulkan ibu-ibu ya, tahapan PKK, awal, Dasawisma. Saya mau mengajak begitu Pak ya, wanita, mengajak mereka untuk mendukung program ini dan mungkin mengedukasi. Nah awalnya ini Pak mau seperti itu, tapi karena keadaan akhirnya saya mengedukasi atau penyuluhan saya sekarang berubah Pak metodenya. Seperti apa itu? Dari face to face sekarang saya lewat WA group. WA group. Tetap melakukan. Ya. Kemudian saya lewat media sosial. Facebook saya, Facebook. Instagram saya, bahkan saya lewat media online tadi kebetulan ada beberapa teman-teman yang wawancara saya mengenai ketersediaan pangan, sekalian saya sampaikan itu. Iya, saya sampaikan program saya ini, dan kebetulan Pak program ini sebenarnya ini muncul itu sebelum COVID sebenarnya Pak. Idenya ini waktu saya sebelum COVID ya? Ya, sebelum waktu saya mengikuti diklat PIM di Samarinda. Tetapi dengan berjalannya waktu program ini sepertinya menjawab bagi ibu-ibu yang sekarang lagi di rumah. Ya, mari kita melaksanakan anjuran pemerintah, ya tidak kemana-mana, tetapi cukup di sekitar pekarangan kita bisa melakukan manfaat bagi keluarga kita ya. Ya, kenapa dengan kita menyediakan pangan aman ini, apalagi saat ini pandemi COVID ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, mengkonsumsi sayur yang sehat tadi, sayur yang aman, kemudian buah-buahan, ya itu bisa membantu untuk kita melawan virus. Nah, dengan dukungan ini kira-kira apa kira-kira dukungan pemerintah ya terkait program ini? Apakah hanya sekedar pembinaan atau ada hal-hal yang lain yang kira-kira bisa didapatkan oleh sasaran ini? Iya, di dalam pelaksanaan jangka 2 bulan ini Pak, saya lagi off kampus ini, saya melakukan semacam demplot di RT 26 di Kelurahan Telihan. Saya bukan mengajar, berbagi pengalaman kepada ibu-ibu tentang budidaya tanaman sehat. Ya, mungkin selama ini mereka sudah berjalan ini ya? Ya, ini sudah 2 minggu tanamannya Pak. Saya mengambil tanaman sawi saja karena waktunya kan pendek Pak. Jadi saya memberi sawi sawi itu ya 1 bulan sudah panen kita. Jadi betul. Ini sekarang sudah 2 minggu setelah tanam. Jadi saya di sana pada tanggal 6 Pak saya melaksanakan demplot ini bersama ibu-ibu Dasawisma. Ini sudah real, sudah jalan sudah ya? Saya ini saya mengajarkan mereka bahwa nanam itu tidak mesti menggunakan urea, tidak mesti menggunakan pestisida. Jadi saya cukup tanah hitam, topsoil dengan kompos untuk sebagai media. Kemudian nanti kalau misalnya ada gangguan hama, bisa menggunakan pestisida nabati. Seperti apa itu? Pestisida nabati itu Pak, nabati ya? Kita ambil dari alam, lingkungan kita. Misalnya daun sirsa, itu untuk obat ulat, ya. Itu dengan dihancurkan. Saya juga mengajarkan mereka tentang laos juga bisa digunakan lengkuas ya, untuk pengganti tadi, pengganti pestisida kimia tadi. Memang kalau pestisida kimia itu Pak
dia ketika dipakai dia langsung mati hamanya, tetapi dampaknya akan meninggalkan residu pada tanaman yang itu ada. Nah, residu itu tidak akan hilang dalam beberapa waktu. Dan itu akan nanti setelah dipanen itu juga akan terikut dengan pengolahan yang salah juga, mungkin tidak ini, itu juga akan terikut termakan. Berbahaya sekali sebenarnya Bu ya, kalau makanya saya pengen ibu-ibu menyediakan sendiri, karena di pekarangan saya percaya pekarangan kita itu pasti masih ada sedikit-sedikit lahan. Kalau misalnya tidak bisa di tanah, bisa menggunakan polybag. Nah, polybag kalau tidak punya polybag, bekas minyak goreng bisa, kaleng apa itu bisa dijadikan pot. Sangat memungkinkan jadi bisa. Banyak hal yang dapat kita lakukan, dilakukan oleh ibu-ibu. Sekarang itu tinggal niat, kemauan. Dan saya mengajak ibu-ibu untuk untuk menyediakan pangan yang aman untuk keluarga kita. Kan bukan untuk siapa-siapa, Pak. Untuk keluarganya. Karena untuk keluarga kita sendiri, kita sehat, kita juga dampaknya untuk kita bisa normal bekerja, ya. Bisa tercukupi juga kebutuhan yang kemudian mengurangi pengeluaran. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Pak, untuk memulai apa yang disampaikan oleh Bu Deborah tadi, menurut Bapak ya, bidang Bapak, apa yang kira-kira ibu-ibu lakukan untuk memulai itu? Ada nggak tahu ibu yang bisa ini? Dengan stay home ini, bagus ya tadi. Yang dilakukan adalah pertanian organik. Kalau memang bergelut antara sawi dengan kangkung, bayam, itu perlunya cuman topsoil dan pupuk kandang. Topsoil dan pupuk kandang campur gitu ya? Iya. Dan usahakan itu kena sinar sedikit, karena kadang-kadang ibu-ibu dengan keterbatasan lahan, dia terlalu gelap jadinya, sinar matanya tidak masuk. Jadi kalau terlalu banyak sinar juga nggak bagus, Pak ya? Iya. Usahakan itu di bagian timur, karena udara pagi itu vitaminnya tinggi dan tidak terlalu ultravioletnya tinggi. Kalau sudah naik jam 10 ke atas itu sudah beda, ya bisa merusak. Nah, kalau ujungnya itu terbakar, itu berarti kebanyakan sinar. Nah, kalau untuk yang tomat, lombok memang harus perlu nutrisi. Nutrisi. Dan itu didapatkan dari mana? Bisa diambilkan nutrisi itu, bisa diambilkan kalau mau organik. Memang kalau tidak organik gampang, kita dengan pupuk kan, dengan NPK. Kalau organik asal sesuai dosis. Gitu, sedikit-sedikit sesuai ya. Ya memang masih pakai, teman kami juga mengedukasi, Bu Deborah mengedukasi, kalau unsur K bisa kita ambilkan dari sabut kelapa, bisa batang. Nah itu untuk N-nya banyak, itu dengan bikin nutrisi. Saya di rumah ini Pak, air cucian beras, ini Pak, cucian ikan. Ini saya ke rumah, cuman kadang-kadang ya nggak ngerti sih, tapi lama-lama dikasih padahal itu ada kandungan ya yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya pertama kita harus mengingatkan terus ke ibu-ibu tadi ya, edukasi. Terus kalau saya di rumah contoh nasi bekas itu Pak, itu saya masukkan ke ember dengan kecil, kasih air, kalau ada air kelapa masukkan air kelapa, cucian beras, kasih E4. Insya Allah itu jadi untuk mall itu bisa. Kalau mau ditambahin bisa tadi cucian, tapi kalau sing-singkan yang berbau daging, selain daging ikan, daging kalau mau nggak bau ya, karena itu bisa menimbulkan, kalau salah dia menimbulkan bau. Tapi kalau insya Allah cuma nasi, sayur, terus cucian beras, kasih E4, saya sudah mencoba ini di rumah, ya sedikit asam. Tapi untuk tanaman ya bolehlah, kalau istilahnya jalan-jalan ke tempat pasar malam tuh mungkin yang hijau rumah saya. Dengan pot-pot kecil kami bisa panen sawo, bisa panen jelung belimbing ulu, bisa. Tapi ya itu tadi kita harus tidak anti-intinya Bu ya, karena ibu-ibu itu tahu sendiri, karena ibu itu ya masak, ya nyuci, banyak kerjanya ibu-ibu. Semoga ya, makanya saya ke waktu KRPL itu semoga aja ibu
tidak bosan-bosannya melakukan ini, karena ini kebutuhan pokok yang tadi kuantitas jadi kualitas. Kenapa itu? Dengan nanti ke petani tidak lagi tadi melihat yang bersih, yang mulus, tapi tanya apakah ini pakai aneh itu salah satu nanti programnya Ibu, salah satu indikator keberhasilannya itu. Karena itu aja Pak kali ini. Ya, Bu, memang ini kan sasarannya ibu-ibu ya, target sasaran dalam program ini. Bagaimana kita menyemangati ibu-ibu agar tertarik dengan seperti ini? Mungkin Ibu punya teknik-teknik tersendiri. Iya, kalau untuk langkah awal saya membuat demplot dulu tadi Pak. Saya coba di RT 26 di Kelurahan Telihan. Yang pertama itu mungkin saya mengedukasi mereka dulu, semangatnya ya untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat itu, dan nanti kedepannya kita tetap berusaha memberi seperti stimulan, bantuan. Kebetulan di bidang kami ada namanya program program kawasan rumah pangan lestari, dan kita sudah mengusulkan beberapa kelompok dasawisma untuk mendapatkan bantuan. Berupa apa itu nanti, bibit ya? Itu nanti berupa bibit, pupuk, lengkap Pak. Tapi mungkin nanti kita lebih ke organiknya. Jadi nanti kepada ibu-ibu itu nanti. Tapi ini baru usulan Pak. Mudah-mudahan, karena kita melihat sekarang Pak anggaran masih lebih difokuskan fokus ke COVID semua. COVID. Jadi mudah-mudahan COVID berlalu cepat. Jadi dana untuk sektor-sektor seperti pertanian seperti ini bisa terrealisasi. Dan walaupun sebenarnya ini sangat vital juga ini untuk ketahanan pangan sebenarnya kan. Kalau untuk cuma menanam sayur-sayuran, saya bisa saja ibu-ibu secara mandiri, karena harganya juga tidak terlalu mahal Pak, ya. Yang penting mau, tadi kata Bapak, yang penting ada kemauan. Yang penting kemauan, seperti Bapak katakan tadi, beli pupuk tanah hitam aja 20.000 sudah dapat banyak. Nah, itu sudah bisa jadi berapa polybag. Beli bibit di Udetani udah bisa jadi berapa tanaman. Kebetulan ini juga selama stay di rumah ini Pak, saya juga nanam. Dan itu mesti dilakukan oleh ibu-ibu semua di rumah, saya yakin sepakat itu. Terus kira-kira menurut Ibu, program ini jadi tidak ada jeda waktunya sampai kapan gitu ya, karena memang ini menjadi program yang rutin harus dilakukan ya. Ya, harapan saya ini berlanjut Pak. Akan berlanjut terus. Karena kebetulan ini program ini juga bersinergi dengan program pertanian, sinergi dengan program ketahanan pangan dengan PKK. Kalau di PKK itu namanya ini Pak. Kalau di PKK nama kegiatannya ini hatinya PKK. Hatinya PKK. Apa itu maksudnya? Memanfaatkan lahan pekarangan menjadi asri, indah, rapi, dan itu kalau di pertanian pemanfaatan pekarangan. Kemudian kalau di ketahanan pangan namanya kawasan rumah pangan lestari. Padahal jadi, sama sebenarnya. Jadi ketika ini di-matchingkan dari bidang-bidang ini, saya rasa program ini bisa berjalan berkelanjutan, bukan hanya saat ini, tetapi akan terus dan terus begitu. Nah, Bu, program ini biasanya namanya program yang lain kan butuh dukungan dari, termasuk kalau di sini ya di Bontang tuh sukanya minta dukungan perusahaan. Kira-kira seperti apa kalau yang ini? Kebetulan Pak, kita sudah ada model kita pernah ke PKT, perusahaan lah ya, CSA PKT, pernah juga ke PT Badak mengajukan usulan untuk pembinaan. Jadi karena COVID ini kegiatan itu tidak berlanjut. Jadi mungkin harapan kami ke depannya harus ada kerjasama antara
CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang ini bisa mendukung program ini. Karena ini kalau kita di Bontang kalau berbicara pertanian secara luas kan mungkin tidak bisa, Pak. Ini salah satu model pertanian perkotaan. Ya, pertanian sehat, menyediakan pangan yang aman. Nah, dengan memanfaatkan lahan sekitar kita sudah bisa menyediakan pangan yang aman untuk keluarga kita. Iya. Ya. Pak, untuk yang terakhir, kira-kira harapan dari program ini nanti selain Ibu, bagi Bapak apa itu? Dari program sudah di launching Ibu, yaitu berbasis partisipasi gender. Saya sedikit sekarang sepeda itu enak. Oke. Dari menjawab keadaan sekarang, ya semoga aja COVID cepat pergi ya. Amin. Saya lewat di gang waktu itu nggak salah itu di di Bukit Indah. Saya melihat ibu-ibu itu panen hidroponik. Oke. Dan itu nyata ini Pak ya? Ya nyata. Saya kebetulan nggak bisa ambil dokumentasi karena sekarang yang sampai nggak kenal saya pakai masker. Ini orang motor-motor. Orang apa? Iya. Jangan ini. Saya ingin menggambarkan. Saya sedikit sekarang mengelaborasi foto-foto, saya bikin film. Tapi ini saya agak terbatas. Karena juga teman-teman di grup agak terbatas juga antara interaksinya. Nah dari situ, dari pertanyaan Bapak yang program, semoga itu dilakukan oleh ibu-ibu. Betul. Dan untuk zaman sekarang, karena tadi buah dan saya itu sangat penting untuk menjaga imun kita untuk mengenal. Nah, yang Pak Yasin Limpo lagi, kita harus memproduksi 3 kali lipat. Itu jangan takut Bapak Ibu dengan zaman ini, walaupun Bontang secara keseluruhan tidak bisa mencukupin, cuman dengan data dan informasi pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang dipimpin Pak Yasin itu ketahuan daerah-daerah mana yang harus di drop. Nah, saya sedikit kalau Bu Deborah tadi menyimpulkan kenapa kita harus ada masukan minta bantuan ke PT Padi, saya minta bantuan kepada ibu-ibu aja. Karena yang utama itu pertanian adalah konsumen kami adalah ibu-ibu. Betul. Ibu-ibu rumah tangga itu tahu bahwa pertanian itu penting karena itu juga tidak serta-merta, karena pertanian itu dari tidak ada menjadi ada. Itu prosesnya lama. Nah, semuanya dengan hujan ini berkah bagi kami karena saya ceritakan di sini tadi bahwa ada teman tuh sampai jam 10 malam di kebunnya untuk nyiram. Itu untuk ibu-ibu dan kita semua jadi sehat. Dan saya sedikit menganukan bahwa kalau Bapak dengan temu dengan saya mungkin berapa tahun yang lalu, kalau Bu Deborah sekarang agak berbatas, kemarin biasanya sehari ketemu. Tapi kalau masyarakat Kota Bontang, harusnya saya ingatkan bahwa untuk pertanian tiap hari ketemu 3 kali Pak. 3 kali sehari bisa jadi. Iya, bahwa pemerintah kota masyarakat Bontang itu harus tahu bahwa ketemu petani itu 3 kali sehari. Itu kalau makannya 3 kali. Tapi kalau makannya 4 kali, bisa 4 kali. Bisa 4 kali. Tambah lagi. Kenapa aku bilang begitu? Karena kalau kita makan itulah hasil pertanian. Itulah hasil pertanian. Semoga itu kalau Ibu Deborah tadi mengusahakan kebantuan pemerintah ada anggaran, saya mengusahakan ke ibu-ibu tolong hargai dan edukasi diri sendiri dan mengedukasi ke petani bahwa kalau seandainya saya beli yang organik yang mana dan harganya harus dilebihkan. Selama ini karena petani itu Pak, contoh ini musim kemarau, ini nanam sawi itu Pak, habis ditanam harus ditutup dengan paranet. Itu berapa tenaga kalau dihitung? Kalau manajemennya petani itu manajemennya ibadah. Kalau saya sendiri menyampaikan ke teman-teman petani, itu harus ditutup selama 5 hari. Kalau itu tidak ditutup Pak, kering. Itu sawi. Kalau kangkung alhamdulillah dengan musim kemarau dengan hujan ini semua aja tidak lagi. Semoga dia bergelut dengan istrinya di rumah. Nah itu saya kembalikan lagi di programnya Ibu itu, saya minta tolong kepada ibu-ibu belajar untuk sektor pertanian dan menghargai produk pertanian. Saya kira itu aja Pak. Ya luar biasa Bu, termasuk menambahi mungkin apa yang, dan mungkin Ibu punya angan-angan karena ini yang punya gawe ini. Apa sebenarnya dalam benak Ibu dalam program ini? Apa target, harapan dan keinginan dalam program ini? Iya, harapan saya dari kegiatan ini tetap terus
berlanjut, ya, bukan hanya pada saat ini, tetapi akan terus berlanjut karena ini juga merupakan salah satu tupoksi kami, Pak. Jadi menunjang Bontang cerdas, Pak. Ya, iya, kalau misalnya kita tidak bisa menunjang dalam bentuk bantuan, ya cukup penyuluhan itu sudah jalan. Sudah jalan, ya. ya. Yang penting itu sebenarnya edukasi kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu, betapa pentingnya itu yang keinginan saya yang utama, yaitu ibu-ibu tuh menyadari pentingnya pangan yang aman, ya. Kemudian kenapa mesti ibu-ibu? Ya karena ibu-ibu itu yang terdepan yang menyediakan pangan bagi keluarga. Makanya karena itu perlu ibu-ibu tahu pangan yang aman seperti apa. Itu nanti keinginan saya untuk mengedukasi, tujuannya itu untuk merubah pola pikir, pola laku, kebiasaan. Mungkin kebiasaan selama ini yang penting makan, main WA-an. Ya, yang penting saya senang Facebook seharian, sebagaimana. Mari kita menggunakan waktu-waktu yang ada itu untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Mungkin saya bilang saya tidak bisa banyak yang di Google banyak cara membudidaya. Kalau misalnya ibu-ibu tidak bisa, kami siap, ya. Saya sebagai bukan hanya sebagai pegawai dinas ketahanan pangan pertanian, tapi saya juga sebagai kader PKK saya siap menyuluh ibu-ibu, ya. Jadi harapan saya pengen ibu-ibu khususnya kader-kader ini tahu dulu. Setelah tahu nanti bisa mengedukasi lagi tetangganya, temannya. Jadi harapannya ke depan masyarakat Kabupaten Bontang sehat, tahu itu pangan yang aman seperti apa. Kemudian itu dalam hal wawasan. Kemudian keinginan saya ke depannya saya pengen, Pak, untuk mewujudkan pangan yang aman itu tadi saya pengen nanti ada suatu lokasi untuk dijadikan percontohan pangan yang aman. Jadi nanti teknik budidayanya itu lebih ke organik. Organik. Ya, jadi di Bontang ini, Pak, belum ada yang petani yang menanam organik. Nah, itulah keinginan saya, pengen karena saya sebenarnya, Pak, untuk membeli sayur-sayur di pasar itu saya berpikir 2 kali untuk membeli yang mulus-mulus itu karena itu sangat mencurigakan. Oh, itu, Pak. gitu ya, malah gitu. Karena ya? yang mulus-mulus itu biasanya banyak pestisidanya. Kemudian kadang dosis-dosisnya itu agak lebih-lebih begitu untuk menjaga mulusnya itu. Makanya saya kadang kalau belanja ke pasar tuh saya suka beli yang ya tadi penampakannya itu kurang bagus. Itu biasanya kadar pestisidnya kurang itu, Pak. Jadi gitu ya, saya juga suka sayur-sayuran yang tidak pakai pestisida. Misalnya daun singkong kan tidak pakai pestisida tuh, Pak. Cuma ya nggak selalu daun singkong ya. Nah, makanya untuk mengatasi itu betapa kita bisa melakukan itu sendiri, yaitu tadi budidaya tadi. Karena tahu sendiri secara ininya. Kita tahu itu, kita tahu oh ini tanaman sehat. Kemudian nanti kedepannya itu ketika ada nanti percontohan itu nanti bisa jadi ibu-ibu yang ada di Kota Bontang bisa belajar ke sana. Tentang budidaya tanaman sehat, tentang pentingnya pangan yang sehat untuk keluarga. Itu angan-angan saya atau cita-cita saya untuk program saya ini. Oke, baik Ibu, Pak Bambang, semoga program ini berhasil. Pak, mungkin satu lagi. Ya, silakan. Ya, dalam menghadapi pandemi COVID ini, Pak, saya berharap ibu-ibu di rumah bisa menyiapkan pangan yang aman, pangan yang sehat. Betul. Ya, kita dianjurkan mengkonsumsi pangan sayur-sayuran, perbanyak sayur-sayuran, buah, dan tentu bukan hanya sekedar sayur, sekedar buah, tetapi kita juga harus tahu itu pangannya itu sehat atau aman atau sehat gitu kan. Oleh karena itu masa COVID ini banyak di rumah, mari ibu-ibu manfaatkan pekarangan yang ada, ya. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua
untuk melakukan sesuatu walaupun itu kecil ya, tetapi kita bisa memanfaatkan di sekitar kita untuk memproduksi pangan berkualitas, bukan untuk orang lain tetapi untuk keluarga kita sendiri. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang, Bu Deborah. Pemirsa PKTV, apa yang kita bahas pada episode kali ini sangat-sangat bermanfaat. Anda saat ini, pada saat mendengarkan atau melihat acara ini, Anda langsung keluar rumah. Apakah halaman Anda saat ini sudah seperti yang Ibu katakan tadi, atau tidak termanfaatkan dengan baik? Kotor, kumuh, jorok. Nah, rubah suasana itu. Gunakan alat yang seadanya, yang tadi disebutkan, dengan kaleng bekas, dengan apa yang ada, untuk bercocok tanam, untuk memberikan keindahan kepada lingkungan Anda. Ini sangat bermanfaat di kala kondisi saat ini. Anda tidak perlu jauh-jauh untuk membeli ke pasar kalau di sekitar Anda ternyata bisa ditanam cabai, bisa ditanam singkong, apapun yang tadi disebutkan, itu sangat bermanfaat sekali bagi Anda dan keluarga Anda. Saya Teguh Suharjono beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Semoga dialog kita bermanfaat. Kita akan dialog ketemu lagi dengan tema-tema yang menarik lagi. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.